Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga sehat, rezeki lancar, dan hati lapang selalu. Sebelum mulai ke cerita, dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar ya. Ceritakan pendapatmu, saranmu, atau pengalamanmu. Setiap dukungan dari kamu sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita yang jujur, hangat, dan menyentuh. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam akhir pekan di hotel pusat kota, aula lantai 3 ramai oleh musik dan tamu undangan. Pesta ulang tahun sahabat Keisha dimulai pukul 8. Suasana rapi, pencahayaan hangat, dan meja penuh hadiah. Keisha berjalan dari meja foto ke panggung kecil, tersenyum, menyalami tamu yang memujinya. Gaunnya rapi, riasnya tegas, dan ia memegang minuman non-alkohol. Bayu berdiri tidak jauh, mengamati. Rifan, lelaki yang sering muncul sebagai wakil brand, menghampiri dan menawari Keisha duduk di sofa sponsor. Mereka tertawa, berbisik, dan berfoto berdua. Bayu menahan langkah, memilih duduk dan menenangkan diri sambil mengetik pesan singkat kepada Damar. "Mas datang sendirian ya?" sapa Rifan ketika Bayu mendekat. "Keisha banyak agenda kerja untuk acara ini." "Selamat malam," jawab Bayu tenang. "Saya hanya sebentar." Keisha menyikut Rifan kecil, lalu berkata, "Jangan pasang wajah dingin. Ini kerjaan. Aku sudah jelaskan." "Baik," kata Bayu. "Undangan untuk retreat kerja besok jadi ya? Aku sudah atur sopir." Keisha menoleh cepat. "Iya. Kamu tidak perlu repot," balasnya. Rifan menunduk menatap ponsel dan tersenyum tipis. Bayu menangkap tatapan itu dan memilih menjaga jarak. Bayu memilih menjauh beberapa langkah, menarik napas, menegakkan punggung, dan menilai suasana agar tidak salah bicara di tempat yang penuh orang. Ponsel Bayu bergetar. Damar mengirim pesan tentang transaksi kartu tambahan untuk hotel luar negeri dengan nominal besar. Tanggalnya dekat dengan jadwal retreat. Di panggung, pembawa acara memanggil Keisha untuk meniup lilin. Tepuk tangan ramai menutup sesi foto. Bayu berdiri di tepi aula, menata kata agar percakapan nanti tidak berubah menjadi pertengkaran. Setelah potong kue, Bayu mendekati Keisha di belakang panggung. "Boleh aku lihat undangan retreat itu? Aku perlu kabari sopir." Keisha mengangkat dagu. "File ada di ponsel. Nanti saja. Lebih baik sekarang agar jelas," ucap Bayu. Keisha membuka ponsel dan memperlihatkan gambar undangan. Bayu membaca pelan. Nama hotel tidak cocok dengan agenda yang ia tahu dari kantor Keisha. "Kamu yakin ini agenda kantor?" tanya Bayu. Keisha menatap datar. "Apa kamu mau periksa pekerjaanku setiap menit?" Bayu menahan nada. "Aku percaya, tapi aku perlu kepastian." Keisha menutup ponsel. "Aku capek dicurigai. Ini kerja." Ia melangkah pergi kembali ke kerumunan. Bayu tetap berdiri. Batin Bayu panas. Namun ia menahan diri agar Keisha tidak malu di depan teman. Acara selesai menjelang tengah malam. Dalam perjalanan pulang, mobil senyap. Kartu tambahan dipakai untuk pemesanan hotel luar negeri. "Tolong jelaskan," ucap Bayu. Keisha menatap kaca. "Itu reservasi klien. Sponsor akan ganti." "Atas nama siapa?" tanya Bayu. "Jangan mengatur," balas Keisha. "Aku tahu apa yang aku lakukan." Hening sampai mobil masuk garasi. Di rumah, Bayu kembali meminta penjelasan. "Aku butuh data. Kita selesaikan baik." Keisha menaikkan suara. "Kamu selalu mencurigai. Kamu mengatur napasku." Bayu menunduk. "Aku tidak ingin rumah tangga kita rusak." Keisha menunjuk pintu kamar. "Kalau tidak percaya, tidur di ruang kerja." Ia masuk dan mengunci pintu. Suara kunci terdengar jelas. Ponsel Bayu kembali bergetar. Damar mengirim detail, tiket elektronik untuk 2 orang pada tanggal yang sama dengan alasan retreat, transaksi perhiasan, dan deposit hotel luar negeri. Bayu duduk di ruang kerja, memandangi data. Ia menelpon Damar. "Terima kasih. Simpan semua. Jangan sebar." Suaranya pelan. Batin Bayu campur aduk.
Ia marah, tetapi lebih takut. Ia takut kata yang salah membuat keadaan semakin retak. Pagi, panggilan dari Bu Mirna masuk. Bayu, kamu jangan mempermalukan anakku. Kamu suami, harus dukung. Bayu menahan diri. Saya hanya minta penjelasan soal kartu. Kamu pelit, kata Bu Mirna. Kalau suami tidak bisa memanjakan istri, jangan mengikatnya. Saya mencukupi, jawab Bayu. Saya jaga baik. Panggilan berakhir tanpa salam. Bayu berdiri lama di depan pintu kamar yang masih terkunci, mengetuk pelan, lalu berbisik, "Aku ingin bicara." Tidak ada jawaban. Ia menutup mata, menahan napas, dan diam. Ia tetap menunggu. Bayu tetap berdiri di depan pintu kamar yang terkunci, menahan napas agar tidak meledak. Ketukan terakhir masih terasa di lorong rumah. Ia berkata pelan, "Aku ingin bicara." Dari dalam tetap sunyi. Ia menuruni tangga, duduk di ruang tamu, ponsel di tangan, dada berat oleh rasa yang campur aduk. Suara kunci berputar. Keisha keluar dengan rambut diikat sederhana, membawa tas dan koper kecil. Bayu berdiri. "Kemana?" Keisha menatap singkat. "Meeting pagi. Aku perlu udara." Ia melangkah ke pintu. "Aku antar," kata Bayu. "Tidak usah. Sopir kantor menjemput," jawab Keisha. Pintu tertutup. Rasa was-was membuat Bayu mengecek ponsel. Notifikasi bank masuk. Limit kartu tambahan mendekati batas karena pesanan hotel luar negeri, disusul transaksi perhiasan. Bayu memijit pelipis lalu menelpon Damar. "Cek dashboard kartu tambahan, ada transaksi janggal." Damar menjawab cepat, "Baik." Beberapa menit kemudian pesan masuk. "Pak, ini etiket 2 penumpang atas nama Keisha dan Rifan. Keberangkatan pagi dari terminal internasional." Bayu membaca pelan lalu berjalan ke teras. Ia menghubungi Keisha. "Kamu di mana?" "Di jalan," jawab Keisha datar. "Etiket atas nama kamu dan Rifan barusan masuk ke ponsel saya." "Jelaskan." Keisha diam beberapa detik. "Kamu selalu mengatur. Aku butuh ruang. Ini urusanku." Telepon terputus. Bayu berdiri kaku, lalu kembali masuk dan mengambil map berisi dokumen pernikahan dan lembar otorisasi bank. Ia menekan kontak Damar. "Siapkan surat pencabutan semua kartu tambahan. Saya ke bank sekarang." Bayu menimbang 2 pilihan. Ia ingin mengejar ke bandara, tetapi ia juga paham kerugian akan bertambah jika akses keuangan tidak ditutup hari ini. Ia memilih yang bisa ia kendalikan. Sesampai di bank, ia bertemu petugas layanan prioritas. "Saya ingin menonaktifkan seluruh kartu tambahan atas rekening saya. Segera." Petugas memeriksa berkas, meminta tanda tangan, dan melakukan verifikasi. Damar datang membawa cetak transaksi dan ringkasan pemakaian 2 bulan terakhir. Bayu menandatangani formulir penonaktifan dan meminta cap bank. Ponsel berdering. Grup keluarga ramai. Bu Mirna menulis panjang, menuduh Bayu pelit dan tidak bisa memanjakan istri, meminta keluarga memaklumi Keisha yang katanya sibuk kerja. Telepon pribadi dari Bu Mirna masuk. "Bayu, kamu mempermalukan anakku. Apa susahnya membiarkan dia refreshing?" Bayu menahan diri. "Saya hanya menutup akses yang dipakai untuk hotel luar negeri tanpa izin. Saya tidak mau ada kebocoran lagi." Bu Mirna menaikkan suara. "Kamu takut miskin." Bayu mengakhiri panggilan dengan sopan. Ia memilih tidak membalas dan mematikan suara grup. Damar duduk di seberang. "Apakah kita perlu kirim pemberitahuan ke butik dan hotel agar tagihan tidak masuk ke rekening perusahaan?" "Kirim," jawab Bayu. "Tuliskan bahwa transaksi non-operasional ditolak. Lampirkan bukti." Damar mencatat. "Saya urus sekarang." Bayu membuka aplikasi bank untuk memastikan status kartu. Semua kartu tambahan sudah non-aktif. Ia menyandarkan punggung, rasa lega dan sedih berkumpul. Bayu keluar dari bank. Ia mengetik pesan singkat untuk Keisha. "Aku menutup kartu tambahan. Jika butuh sesuatu, hubungi aku dan jelaskan baik-baik." Pesan terkirim tanpa balasan. Ia berjalan ke mobil, menahan dorongan untuk menuju bandara, lalu berhenti di pelataran. Ia tahu emosi di tempat umum hanya akan mempermalukan keduanya.
Ia duduk di kursi pengemudi dan mengatur napas. Damar kembali mengirim foto etiket yang jelas. Nama Rifan terbaca. Bayu menyebut nama itu lirih. Ia tidak memaki. Ia menelpon Arta, pengacara. Tolong kosongkan jadwal siang. Saya perlu penjelasan hukum agar saya tidak makin dirugikan. Arta menjawab, baik, saya tunggu di kantor. Bayu menutup telepon, menatap kaca depan yang memantulkan langit pagi. Di dalam hati, Bayu ditarik dua arah. Satu sisi ingin mengejar dan meminta penjelasan langsung. Sisi lain menyuruhnya diam, mengunci semua celah yang sedang bocor. Ia menggenggam ponsel, menatap nama Keisha di layar yang tetap sepi, lalu menyalakan mesin. Ia belum memutuskan apapun selain menjaga yang masih bisa ia jaga hari ini. Bayu menatap layar ponsel yang tetap sepi, dan menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar kecil. Ia memilih menjaga yang bisa ia jaga hari ini. Mobil berbelok ke kantor Arta, pengacara yang sudah menunggu. Rasa sesak di dada belum turun, tetapi ia memaksakan diri bicara jelas dan terukur. Arta menyodorkan map. Kita susun kronologi. Saya butuh semua bukti yang Bapak pegang. Bayu mengeluarkan info butik, tangkapan layar chat Rifan dengan Keisha yang dikirim Damar dari arsip admin event, etiket 2 penumpang, dan daftar transaksi kartu tambahan. Ini baru yang terang, kata Arta. Langkah pertama, kita ajukan pembekuan rekening gabungan dan pengalihan otorisasi. Langkah kedua, penarikan aset yang sah atas nama Bapak. Bayu mengangguk. Saya tidak mau ribut. Saya hanya ingin berhenti bocor. Arta menatap tenang. Kita lakukan sesuai aturan. Tidak ada teriakan, hanya prosedur. Damar masuk membawa laptop, log transaksi 2 bulan, daftar merchant, dan alamat penagihan. Ia memutar layar. Ini deposit hotel luar negeri dan pembayaran perhiasan. Kartu tambahan Keisha mendominasi di minggu ini. Bayu menelan ludah. Kita mulai dari bank, katanya. Arta menutup map. Saya siapkan surat kuasa. Damar, tolong unduh bukti lengkap dalam satu folder terstruktur. Pak Bayu, mohon tanda tangan di sini. Di bank, petugas layanan prioritas memverifikasi identitas dan menerima surat kuasa. Kami akan memproses pembekuan rekening gabungan hingga ada keputusan bersama, ujar petugas. Arta menimpali, harap dicatat, semua kartu tambahan sudah nonaktif, dan akses digital perbankan hanya pada perangkat ini. Petugas mengatur ulang otorisasi dan mengganti sandi. Bayu menghela napas pendek. Tolong kirimkan notifikasi tertulis. Petugas mengiyakan. Keluar dari bank, Arta berkata. Sekarang akun email keluarga, akun belanja, dan langganan yang terhubung kartu. Kita putus akses pembayaran agar tidak ada penagihan otomatis. Damar membantu Bayu masuk ke dashboard langganan. Ini langganan travel, gaya hidup, dan layanan ojek. Sudah saya cabut kartu. Bayu mengangguk. Terima kasih. Tolong juga ganti pertanyaan keamanan dan 2 faktor. Damar menyelesaikan satu persatu, lalu menyerahkan daftar perubahan. Semua tercatat. Perpindahan sudut pandang. Di meja resepsionis hotel, Keisha menahan cemas ketika kartu ditolak. Coba lagi, pintanya. Resepsionis tersenyum kaku. Kartu masih ditolak. Keisha menghubungi Rifan. Kartu ditolak. Deposit belum terbayar. Kamu di mana? Rifan menjawab santai. Tenang saja. Aku cari uang tunai dulu. Jangan panik. Keisha menekan. Ini memalukan. Rifan tertawa kecil. Santai. Semua akan beres. Telepon ditutup. Keisha menerima pesan bank yang menyatakan akses kartu diblokir. Wajahnya memanas. Ia membuka ponsel dan menulis panjang kepada Bayu. Kamu jahat. Kamu mempermalukan aku di hotel. Kamu tidak tahu dunia kerja. Kamu menghancurkan reputasiku. Kembali ke Bayu. Pesan Keisha masuk beruntun. Arta menatap singkat. Bapak boleh jawab singkat dan faktual, atau diam. Bayu menimbang lalu mengetik pendek. Aku menutup kartu tambahan karena transaksi tanpa izin. Jika butuh sesuatu, minta baik dan jelas. Balasan Keisha datang cepat, panjang,
penuh tuntutan. Bayu menutup layar agar tidak terpancing. Saya tidak ingin bertengkar lewat pesan, ucapnya lirih. Arta menuliskan draft surat pemberitahuan ke vendor dan butik bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas transaksi pribadi ke Isya. Kita kirim hari ini, kata Arta. Damar mengangguk. Saya sertakan bukti rujukan transaksi. Keisha kembali menghubungi Rifan. Aku tidak bisa check-in. Reservasi atas namaku. Kamu kesini sekarang. Rifan menjawab singkat. Tenang, aku lagi di luar. Jangan drama. Keisha memejam dan menekan bibir. Ia menulis lagi kepada Bayu. Kalau kamu laki-laki, kamu tidak akan menutup kartu. Kamu pengecut. Ia menghapus beberapa kata lalu mengirim versi yang lebih halus tetapi tetap menyalahkan. Di dalam hati, ia takut kehilangan semua yang membuatnya merasa berarti. Ia ingin minta maaf, tetapi gengsi menahan. Arta menyusun berkas terakhir. Pembekuan, notifikasi vendor, dan daftar aset. Mobil atas nama Bapak, apartemen sewa ditinjau ulang, brankas keluarga inventaris ulang. Prosedur akan berjalan. Bayu mengangguk. Lakukan sesuai jalur. Ia memegang map erat. Saya tidak ingin membalas sakit hati. Saya hanya ingin berhenti rugi. Damar menatap Bayu. Kita di sini. Bayu menatap kembali, suaranya pelan. Terima kasih. Di layar ponsel, pesan Keisha masuk lagi, lebih panjang dari sebelumnya. Bayu membacanya sampai habis. Matanya panas tetapi suaranya tetap rata. Ia mengetik 2 kalimat singkat lalu berhenti, menghapusnya, dan memilih diam. Ruang kantor Arta terasa sempit oleh napas yang tertahan. Tidak ada teriakan. Hanya bunyi halus kertas dan getar ponsel yang tidak berhenti. Sementara hati Bayu tetap menahan sesuatu yang belum selesai. Bayu masih duduk di ruang Arta, ponsel bergetar pelan, pesan Keisha menumpuk, tetapi ia memilih diam. Nafasnya pendek, tenggorokannya kering. Arta menutup map bukti dan berkata tenang, kita lanjut tahap berikut. Saya daftarkan gugatan cerai beserta permohonan sita jaminan. Tolong tanda tangan di sini. Bayu membaca ringkas, lalu menandatangani. Arta menyambung, kita kirim hari ini ke pengadilan. Semua langkah tercatat. Menjelang siang, Arta kembali dari meja panitera. Penetapan permohonan mendesak turun lebih cepat dari perkiraan. Arta mengabarkan, penetapan awal sudah ada. Mobil mewah dalam daftar sita jaminan, brankas apartemen disegel sampai pembagian selesai. Bayu mengangguk singkat. Tidak ada sorak, hanya hembus nafas. Arta berkata, kita kirim juga somasi ke butik dan vendor yang selama ini menagih ke rekening perusahaan. Formatnya jelas, transaksi pribadi berada di luar tanggungan. Damar menambahkan, daftar vendor sudah siap. Saya kirimkan lewat email dan kurir. Bayu menatap layar laptop saat Arta mengetik somasi. Kalimatnya lugas. Somasi menolak penagihan non-operasional, meminta pembatalan piutang yang tidak sah, dan memerintahkan seluruh komunikasi tagihan dialihkan ke kuasa hukum. Bayu berkata pelan, tolong nada surat tetap sopan. Kita tidak memalukan siapapun. Arta mengangguk. Ia menekan kirim. Damar berdiri. Saya ke apartemen untuk mengawasi penyegelan brankas bersama pihak gedung. Bayu mengizinkan, lalu kembali menatap map tipis yang terasa berat di tangan. Perpindahan sudut pandang. Di meja resepsionis hotel, Keisha memegang paspor dan kartu yang sudah tidak berlaku. Resepsionis menjelaskan, maaf ibu, deposit harus tunai. Keisha menahan suara, coba konfirmasi lagi. Ini reservasi kerja. Resepsionis menggeleng. Masa tinggal ibu juga menipis. Mohon segera perpanjangan atau rencana keluar. Keisha menatap layar ponsel, menelepon Rifan. Kartu ditolak lagi. Hotel minta deposit tunai. Kamu di mana? Rifan tertawa kecil. Tenang saja. Aku cari uang dulu. Jangan ribut. Keisha menekan. Aku tidak bisa tunggu. Rifan jawab singkat. Aku sedang di luar. Nanti kabari lagi. Keisha mengirim pesan panjang pada Bayu. Kamu keterlaluan. Kamu membuatku malu. Semua orang melihat. Kamu tidak paham kerjaanku. Balasan Bayu ringkas.
Aku menutup kartu tambahan karena transaksi tanpa izin. Jelaskan kebutuhanmu dengan baik. Keisha menggertakkan gigi. Ia balas lagi, menuduh, memohon, lalu menutup chat sebelum Bayu menjawab. Di meja resepsionis, ia bertanya lirih, ada cara lain? Resepsionis tetap tenang, hanya tunai atau kartu aktif. Keisha menoleh ke arah pintu, mencari Rifan. Kursi lobi kosong. Dadanya sesak oleh rasa takut yang tidak mau ia akui. Ia menelan gengsi, tetapi lidahnya tetap keras. Kembali ke Bayu. Kurir menjemput berkas somasi untuk butik dan vendor. Arta menyampaikan, penetapan Sita akan dikirimkan resmi ke pihak terkait. Petugas gedung akan memasang segel brankas apartemen. Bayu hanya berkata, baik. Damar mengirim foto mobil mewah yang sedang diberi tanda Sita oleh petugas. Bayu menutup mata sejenak. Ia tidak gembira. Ia juga tidak mundur. Ia hanya memastikan bocor tidak bertambah. Keisha menelpon Rifan lagi. Telepon tidak diangkat. Ia mengirim pesan, tolong kembali ke kamar. Kita harus bicara. Tidak ada jawaban. Ia melirik paspor. Hari berjalan cepat. Ia berdiri lama di depan lift, memikirkan dua pilihan yang saling menusuk. Pulang sekarang dan menelan malu, atau bertahan dengan sisa uang tunai dan wajah yang sudah habis. Ia menutup ponsel, menegakkan badan, lalu duduk kembali di lobi. Ia tidak sanggup menangis. Ia juga tidak sanggup berdiri. Hanya dadanya yang terasa berat, dan waktu yang seperti menekan dari segala arah tanpa memberi jalan keluar. Keisha tetap duduk di lobi dengan dada berat dan pandangan kosong. Ia menatap pintu masuk yang tidak kunjung memunculkan Rifan. Ia berdiri, bertanya pada petugas, maaf, apakah pria tadi kembali lewat sini? Petugas menggeleng. Keisha menekan ponsel berkali-kali. Telepon tidak diangkat. Pesan hanya centang. Ia berjalan memutar lobi, menoleh ke koridor, lalu kembali ke kursi. Nafasnya pendek. Ia kembali menelpon. Rifan, tolong jawab. Kita harus selesaikan deposit. Tidak ada jawaban. Seorang perempuan muda yang tadi sempat mengobrol saat sarapan mendekat. Kamu terlihat pusing. Ada masalah. Keisha menahan gengsi. Kartu saya ditolak. Hotel minta deposit tunai. Perempuan itu menunduk, lalu berbisik, aku bisa pinjamkan sedikit. Tapi aku perlu jaminan agar aman. Keisha memegang tas yang masih menyimpan dompet dan kosmetik. Baik, aku titipkan tas. Aku hanya butuh beberapa lembar. Perempuan itu mengangguk, menerima tas, pergi ke arah mesin ATM, dan tidak kembali. Keisha menunggu 10 menit, 20 menit, lalu setengah jam. Ia bangkit panik dan mencari ke lorong. Perempuan itu hilang. Keisha kembali ke resepsionis dengan wajah pucat. Tas saya dibawa orang. Resepsionis menatap prihatin. Apakah ingin kami panggil pengamanan? Keisha menghela napas. Tolong. Tapi ia tahu kesempatan kembali kecil. Ponsel masih di genggaman. Ia mengecek paspor yang sudah ia simpan di saku jaket. Setidaknya itu masih ada. Manajer hotel datang bersama staf. Ibu Keisha, tagihan kamar sudah lewat ketentuan. Kami butuh kepastian pembayaran hari ini. Jika tidak ada, kami terpaksa membuat laporan. Keisha menegakkan tubuh. Beri saya waktu sampai sore. Saya sedang mencari uang tunai. Manajer mengangguk tetapi suaranya tegas. Kami tidak bisa menunggu lama. Masa tinggal ibu juga mendekati batas. Mohon siapkan rencana yang jelas. Keisha menatap jam. Ia mengirim pesan lagi pada Rifan. Aku kehilangan tas. Tolong kembali. Kita selesaikan. Pesan terkirim tanpa balasan. Ia mengetik pesan kepada Bayu, tetapi jarinya berhenti di layar. Ia menghapus draft. Ia teringat kata-kata kerasnya sendiri. Ia takut suara Bayu akan dingin. Ia takut harus mengakui salah. Keisha lalu bertanya pada resepsionis, di mana kantor perwakilan negara kami? Saya perlu bantuan. Staf menuliskan alamat dan memberi petunjuk rute. Keisha mengangguk dan memutuskan berangkat. Di kantor perwakilan, petugas loket menyambut sopan. Apa yang bisa kami bantu? Keisha menahan air mata. Saya kehabisan dana. Kartu saya ditutup. Saya ingin pulang.
Bagaimana caranya? Petugas menjelaskan langkah administrasi. Ibu harus mengisi formulir, menunjukkan paspor, dan membuat pernyataan. Ada proses verifikasi. Kami bantu menjembatani, namun tetap ada prosedur yang harus diikuti. Keisha mengangguk, mengisi lembaran satu persatu, dan menyerahkan dokumen. Petugas menambahkan, kami akan menghubungi ibu kembali setelah verifikasi. Sementara itu, mohon kembali ke hotel dan jaga komunikasi. Perpindahan sudut pandang. Di kantor Arta, Bayu duduk diam saat ponselnya berdering. Panggilan dari Bu Mirna masuk berkali-kali, lalu pesan panjang memenuhi layar. Bayu, hentikan ini. Kamu mempermalukan keluargaku. Biarkan Keisha menyelesaikan urusannya. Jangan keras kepala. Bayu menjawab pendek. Ibu, proses hukum berjalan. Saya tidak menambah apapun. Saya hanya menjaga agar tagihan tidak membengkak. Bu Mirna membalas cepat. Kamu tidak tahu diri. Bayu meletakkan ponsel, menahan nada agar tidak pecah. Arta menatapnya. Kalau perlu, saya yang jawab pesan dari pihak keluarga. Bayu menggeleng. Tidak usah. Saya paham batas saya. Kembali ke Keisha. Ia menjejak lobi hotel lagi dengan langkah lelah. Manajer menghampiri. Ibu, kami butuh kepastian. Keisha menjawab pelan. Saya sudah ke kantor perwakilan. Mereka akan menghubungi. Saya minta waktu. Manajer menarik napas. Baik, kami beri waktu terbatas. Tolong jangan keluar dari komunikasi. Keisha mengangguk. Ia duduk di sudut, memeluk jaket, menatap layar ponsel yang tetap sunyi. Ia menuliskan nama Bayu di kolom pencarian, membuka ruang chat, lalu menutup kembali. Ia ingin meminta tolong. Ia juga takut menerima jawaban yang tidak sanggup ia telan. Ia menatap jam sekali lagi, dan kali ini ia hanya bisa menunggu sambil menahan rasa yang membuatnya tidak bisa berdiri terlalu lama. Keisha masih duduk di sudut lobi dengan ponsel yang sunyi dan dada berat. Ia menarik napas pendek, berdiri pelan, lalu memutuskan pulang. Perjalanan panjang tidak menghapus rasa yang menekan. Saat taksi berhenti di gang rumah, suara bisik tetangga langsung menyambut. Ada yang menoleh dan menutup mulut, ada yang pura-pura tidak melihat. Seorang ibu berkata lirih, "Itu Keisha ya? Yang kemarin itu." Keisha menunduk. Ia menggenggam gagang koper yang sudah tergores. Ia menatap apartemen lebih dulu sebelum ke rumah orang tua. Di lobi, petugas menyodorkan surat. Unit atas nama suami dalam sengketa. Tunggakan biaya layanan membuat kunci pasif. Mohon urus dulu. Keisha menahan suara. Saya hanya ingin ambil barang. Petugas menggeleng. Brankas disegel. Proses masih berjalan. Keisha mengangkat koper yang terasa hampa. Baik, terima kasih. Ia melangkah ke parkiran. Mobilnya tidak ada. Satpam mendekat. Maaf ibu, unit leasing sudah menjemput. Ada berita acara. Keisha mengangguk. Saya paham. Di teras rumah orang tua, Bu Mirna membuka pintu dengan wajah keras. Kamu datang juga. Keisha menjawab pelan. Aku butuh tempat istirahat. Bu Mirna menoleh ke dalam. Masuk. Tapi jangan bikin malu. Tetangga berbicara sejak pagi. Adik Keisha, Dini, keluar dari kamar sambil membawa buku catatan. Kamar belakang sudah penuh. Kamu tidur di ruang tamu. Keisha menurunkan koper. Tidak apa. Dini melirik. Uang makan kita pas. Mama sudah pusing. Kamu jangan jadi beban. Keisha menelan ludah. Aku akan cari kerja. Malamnya, Dini mengeluarkan daftar biaya harian di meja makan. Listrik, air, belanja mingguan. Kamu patungan. Keisha mengangguk. Aku bayar begitu ada. Dini menyahut cepat. Jangan janji kosong. Besok aku butuh ongkos kuliah. Bu Mirna menepuk meja pelan. Sudah, jangan ribut. Keisha menatap piring yang masih hangat. Aku akan urus. Dini tidak puas. Kamu dulu senang belanja. Sekarang tinggal bilang urus. Keisha menatap adiknya. Maaf. Kata itu pendek. Namun tenggorokannya perih.
Pagi, Keisha mendatangi butik yang dulu sering ia kunjungi. Manajer menyambut rapi. Keperluan apa? Keisha menegakkan badan. Saya ingin melamar sebagai sales atau admin. Manajer membuka map. Pengalaman bagus, tapi kami sedang tidak membuka lowongan. Keisha mencoba. Saya bersedia kontrak harian. Manajer menatap layar ponsel, lalu menutupnya. Kami menjaga citra. Maaf. Keisha menahan. Karena gosip. Manajer tidak menjawab. Silakan tinggalkan berkas. Keisha mengangguk, keluar, dan baru sadar tangannya gemetar. Di jalan, dua tetangga menghampiri. Keisha, kapan syukuran pulang? Kami tunggu undangan. Nada mereka tidak ramah. Keisha menelan. Saya belum sempat. Seorang lagi menyela. Kemarin ramai di grup. Katanya kamu belanja pakai uang kantor suami. Keisha menahan napas. Itu urusan keluarga. Mereka tertawa pendek. Kami hanya bertanya. Keisha berpamitan dan berjalan cepat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jalan, tetapi karena tatapan yang tidak mau pergi. Sore, di rumah, Dini menyodorkan dompet tipis. Ini sisa uang belanja. Jangan sentuh. Keisha mengangguk. Aku bawa bekal sendiri kalau keluar. Bu Mirna menatap Keisha dari kursi. Kalau kamu mau tinggal di sini, jaga sikap. Jangan menangis di depan orang. Malu. Keisha menahan diri. Aku tidak menangis. Bu Mirna menghela napas. Hubungi suamimu. Bereskan nama keluarga. Keisha menatap lantai. Aku tidak punya muka. Bu Mirna memalingkan wajah. Itu urusanmu. Malam turun. Keisha memberanikan diri membuka chat Bayu. Jarinya menulis lalu berhenti. Ia menghapus semua kalimat yang barusan tersusun. Ia menutup layar. Di ruang tamu, ia merapikan bantal tipis dan merebahkan badan. Dini berjalan lewat dan berbisik. Besok jangan lupa ikut belanja. Aku tidak mau potong uang jajan untuk kamu. Keisha mengangguk. Iya. Dini berlalu tanpa menoleh. Keisha memejamkan mata, tetapi tidak ada tidur. Suara tetangga bercampur laju sepeda motor dari ujung gang. Ia menarik napas, menahan rasa yang menumpuk sejak lobi hotel sampai teras rumah. Bibirnya kering. Ia ingin meminta maaf di depan orang banyak, tetapi lidahnya kaku oleh gengsi yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berbalik ke kanan, lalu ke kiri, dan akhirnya diam dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang tidak memberi jawaban apapun. Keisha masih menatap langit-langit ruang tamu yang gelap sampai pagi. Matanya perih, tubuhnya lelah, tetapi kepala tetap penuh suara. Saat siang datang, ia duduk di kursi tunggu pengadilan dengan tangan dingin. Bayu datang bersama Arta. Mereka tidak saling sapa. Keheningan itu terasa berat. Panitera memanggil perkara. Semua berdiri. Hakim memberi isyarat duduk. Nafas Keisha tersengal kecil. Arta membuka map. Majelis, kami ajukan bukti transaksi kartu tambahan untuk hotel luar negeri, pembelian perhiasan, serta etiket 2 penumpang atas nama Keisha dan Rifan. Kami juga hadirkan saksi keuangan dari kantor bank yang memverifikasi penutupan akses. Hakim mengangguk. Silakan tampilkan. Damar yang duduk di belakang mengangkat tangan, menyerahkan salinan ke panitera. Layar menampilkan tabel transaksi. Arta melanjutkan, berikut rangkaian chat yang menunjukkan rencana keberangkatan. Keisha menoleh ke Bayu. Itu bukan rencana selingkuh. Itu urusan kerja. Hakim menatap Keisha. Nanti giliran Anda. Video pendek muncul. Rifan bersandar di kursi pantai, menyeletuk nama Keisha, lalu kamera berputar ke wajah Keisha yang tertawa. Suara tamu sidang tercekat sebentar. Keisha berkata cepat, itu agenda sponsor. Tidak ada yang salah. Arta menjawab tenang, lokasi video sama dengan hotel pada tanggal transaksi. Hakim mengetuk meja ringan. Saudari Keisha, jawab singkat dan jelas. Keisha meremas gaun sederhana yang ia kenakan. Saya salah menilai situasi, tetapi saya tidak berniat menghancurkan rumah tangga. Saksi Bang maju. Benar?
Terdapat penggunaan kartu tambahan di luar negeri pada tanggal yang sama dengan etiket. Setelah itu, pemilik rekening utama menutup seluruh akses sesuai prosedur. Hakim memandang Arta. Cukup. Lalu Hakim menatap ke Isya. Perilaku Anda keliru. Penggunaan fasilitas tanpa persetujuan dan keberangkatan tanpa izin suami mencederai kepercayaan. Majelis menegur keras. Ke Isya menunduk. Saya minta maaf. Suaranya tipis. Bayu menatap meja. Dadanya terasa kosong. Ia tidak bersorak. Ia juga tidak menunduk. Putusan dibacakan. Permohonan cerai dikabulkan. Pembagian harta mengikuti kepemilikan sah. Barang mewah yang tidak jelas asalnya akan dilelang untuk menutup tunggakan. Rekening gabungan tetap dibekukan sampai selesai administrasi. Arta menunduk singkat. Terima kasih, Majelis. Ke Isya memejam sebentar. Apakah tidak ada ruang mediasi? Hakim menjawab tegas, tahap mediasi telah dilalui dan gagal. Putusan berlaku. Palu diketuk. Suara di ruang sidang pelan berubah jadi bisik. Di koridor, Bu Mirna mendekat cepat. Bayu, kamu puas sekarang. Kamu jatuhkan anakku di depan banyak orang. Bayu menatap sopan. Saya menjalani proses. Bu Mirna menaikkan suara. Kamu tidak tahu malu. Arta berdiri di samping. Ibu, mohon jaga kata-kata. Semua ini terdorong oleh bukti, bukan emosi. Bu Mirna menunjuk Bayu. Kau menutup semua pintu. Bayu menghela napas pendek. Saya menutup kebocoran. Saya tidak menutup jalan maaf. Beberapa ponsel terangkat. Bisik tetangga yang ikut menonton siang itu beredar cepat ke grup. Judul pendek bermunculan, potongan video Rifan di pantai menjadi bahan komentar. Seorang wanita yang dikenal ke Isya lewat berkata pelan namun terdengar, ternyata benar. Ke Isya menahan air mata. Jangan rekam saya. Wanita itu berpaling, tetap mengetik. Ke Isya memeluk tas kecilnya. Aku ingin pulang. Bu Mirna menuntun langkahnya. Jangan nangis di sini. Malu. Bayu berdiri di ujung koridor, menatap kertas putusan yang kini resmi. Arta menepuk lengan Bayu pelan. Semua sudah sesuai jalur. Bayu mengangguk. Terima kasih. Ia menoleh pada ke Isya yang berjalan tertunduk. Hatinya teringat hari lamaran, teringat senyum yang dulu membuatnya yakin. Ia menutup mata sekejap, menekan rasa yang naik ke tenggorokan. Ia tidak menyebut masa lalu. Ia tidak menyusun kalimat panjang. Ia hanya menata napas agar langkahnya tidak goyah. Di luar gedung, angin siang membawa kebisingan kota. Arta berkata, kita lanjut urusan administrasi. Bayu mengiyakan. Ponsel bergetar. Notifikasi tautan gosip muncul, komentar bermunculan, beberapa tajam. Bayu mematikan layar. Ia berdiri beberapa saat lebih lama dari yang perlu, lalu berjalan ke arah parkiran dengan langkah tertahan, membawa putusan yang sah dan dada yang belum tenang. Bayu berjalan ke parkiran dengan dada yang belum tenang, sementara ke Isya keluar dari gedung pengadilan dengan langkah goyah. Bu Mirna memilih pulang lebih dulu. Ke Isya menahan nafas, mengambil angkutan, dan turun di sebuah gang sempit. Ia memilih kos kecil di ujung lorong. Pemilik kos bertanya singkat, mau bulanan atau harian? Ke Isya menjawab pelan, bulanan, Bu. Pemilik mengangguk, DP setengah. Ke Isya menyerahkan beberapa lembar uang. Sisanya nanti, ya. Ia masuk kamar sempit, meletakkan tas kecil, lalu duduk lama tanpa suara. Malamnya ia membuka ponsel. Aku mulai jual baju prelovet, tulisnya di akun lama. Ia memotret beberapa pakaian yang tersisa. Pesanan pertama datang, tetapi tidak lama muncul komentar dari akun gosip. Itu ke Isya selingkuh yang kemarin di pengadilan. Pembeli membatalkan. Ke Isya menahan air mata. Ia membalas ramah, barang asli, aman. Komentar sinis bertambah. Ia menutup ponsel dan berbaring sebentar. Lalu ia bangun lagi, memaksa menjawab chat satu persatu. Suaranya tercekat ketika ponsel berdering. Ini pemilik kos, besok ya sisanya. Ke Isya menjawab, iya Bu, saya usahakan. Pagi, Ke Isya meminjam uang kecil pada tetangga kos yang baru ia kenal.
Boleh saya pinjam sedikit? Saya kembalikan lusa. Tetangga itu mengangguk ragu. Lusa ya? Keisha mengucap terima kasih. Siang, ia datang ke acara rekrut SPG harian di sebuah supermarket. Petugas menilai cepat. Pengalaman ada. Datang besok jam 7. Keisha mengangguk. Keesokan hari ia terlambat 15 menit karena menunggu angkot yang tidak lewat. Supervisor menegur keras. Kamu kalau mau kerja, datang sebelum waktu. Ini bukan tempat main. Keisha menunduk. Maaf, saya akan perbaiki. Supervisor menggeleng. Hari ini tidak usah masuk. Datang lagi minggu depan kalau masih mau. Kembali ke kos, pemilik menagih sisa uang. Keisha berkata cemas, sore saya cari dulu. Tetangga yang meminjamkan uang datang. Keisha, maaf, uangnya bisa dikembalikan. Saya butuh beli susu anak. Keisha menatap lantai. Maaf, malam ini ya. Tetangga menatap kecewa. Keisha mengambil kotak kecil dari tas. Isinya perhiasan yang dulu ia banggakan. Ia pergi ke kios emas. Penjual memeriksa cepat dan berkata datar, ini imitasi. Nilainya kecil. Keisha tercekat. Berapapun, kata Keisha. Penjual menyebut angka yang membuatnya menelan ludah. Ia setuju. Menerima uang yang terasa memalukan, lalu keluar tanpa banyak bicara. Sore, ia kembali mengunggah dagangan, mencoba harga lebih murah. Notifikasi masuk lagi dari akun gosip. Hati-hati, ini akun Keisha yang kemarin disidang. Pembeli kedua membatalkan. Keisha menatap layar lama. Ia menutup akun, mengambil beberapa pak tisu dari warung tetangga, dan berjalan ke lampu merah perempatan. Ia menawarkan tisu ke pengendara. Satu mobil menurunkan kaca. Lelaki itu menatap dan berkata pelan, Mbak Keisha, saya pernah ikut acara kamu. Keisha tersenyum kaku, terima kasih. Beli tisunya ya. Lelaki itu menyerahkan uang tanpa mengambil tisu. Jaga diri ya. Keisha mengangguk, menahan rasa yang menekan. Menjelang maghrib, ia duduk di tepi trotoar, menghitung uang receh. Pemilik kos menelpon lagi. Keisha, malam ini ya sisanya. Saya butuh bayar tukang. Keisha menjawab, iya bu, saya ke situ. Setelah menutup telepon, tetangga kos tadi menghampiri. Keisha, uangnya. Saya minta maaf. Keisha mengeluarkan sebagian dari hasil tisu. Ini dulu, sisanya besok. Tetangga mengangguk setengah ragu. Keisha menatap sisa uang di telapak tangan. Jumlahnya tidak cukup untuk banyak hal, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Malam turun pelan. Keisha berjalan kembali ke kamar kos. Di lorong, anak kecil berlari melewatinya, tertawa. Keisha berhenti di depan pintu, kunci bergetar di jarinya. Ia ingin menghubungi Bayu, mengaku salah, meminta saran, tetapi tenggorokannya kering. Ia duduk di ujung kasur tipis, memandangi ponsel yang diam. Di dalam hati, ia ingin mulai lagi tanpa Rifan, tanpa kebohongan, tanpa pesta. Ia hanya tidak tahu caranya, dan malam itu terasa panjang tanpa jawaban yang bisa menenangkan. Keisha menatap ponsel di kamar kos yang dingin, sisa uang di meja membuat dadanya berat. Ia berdiri, merapikan jaket, lalu melangkah ke kantor Bayu. Lobi ramai, suara langkah dan telepon bersahutan. Ia menunduk di depan resepsionis. Saya ingin bertemu Pak Bayu. Saya Keisha. Resepsionis menatap ragu lalu menghubungi atasannya. Beberapa menit kemudian Bayu muncul dengan wajah tenang. Kita bicara di sini saja, kata Bayu. Keisha mengangguk, telapak tangannya basah. Maafkan aku, kata Keisha pelan. Aku datang bukan untuk minta kembali. Aku mau minta maaf. Aku salah. Aku menyulitkanmu. Bayu menatapnya lama. Tidak ada nada tinggi, hanya suara rendah yang datar. Terima kasih sudah datang. Aku tidak akan menjelekkan kamu. Aku minta semuanya berhenti di sini. Di sudut lobi, seorang staf mengangkat ponsel. Bayu menoleh. Tolong simpan ponselnya. Tidak ada rekaman. Staf menurunkan tangan dan meminta maaf. Keisha menarik napas panjang. Terima kasih, ucapnya. Bayu melanjutkan pelan. Semua urusan hukum sudah hampir selesai. Aku tutup perang di media. Aku tidak akan memberi komentar apapun.
Keisha menatap lantai. Aku tidak minta kamu bersih dari rasa sakit. Aku paham kalau kamu marah. Aku hanya tidak punya apapun selain minta maaf. Bayu menggeleng tipis. Aku marah, tapi aku tidak mau menambah luka. Hidupmu milikmu. Jalani dengan baik. Keisha menahan air mata. Boleh aku pergi? Bayu mengangguk. Jaga dirimu. Keluar dari lobi, Keisha berdiri di trotoar, menatap jalan yang padat. Seorang ibu penjual sayur lewat mendorong gerobak kecil. Nak, kamu Keisha ya? Saya suka lihat kamu di acara lingkungan dulu. Sekarang kamu kerja apa? Keisha menelan ludah. Belum ada. Ibu itu berhenti, menatap tangannya yang kurus. Mau bantu saya bongkar muat di pasar. Bayarannya tidak besar, tapi jelas. Keisha menatap mata ibu itu. Saya mau. Ibu itu tersenyum tipis. Besok subuh di pasar. Bawa sarung tangan. Keisha mengangguk cepat. Terima kasih, Bu. Perpindahan sudut pandang. Di ruang kerja, Arta menempatkan map terakhir di meja Bayu. Ini ringkasan penutupan perkara dan surat ke media, agar tidak mengutip sumber tidak jelas. Bayu membaca singkat, lalu menandatangani. Arta berkata pelan. Sudah cukup. Bayu menatap jendela. Ia menutup map. Tidak ada kata kemenangan. Hanya rasa lega karena semuanya berjalan di jalur tertulis. Sore hari di rumah Bu Mirna, Keisha membawa beberapa sayur sisa. Dini menoleh sejenak. Bu Mirna memandang dingin. Kalau kamu mau tinggal di sini, kembali seperti dulu. Kamu harus jaga nama keluarga. Bukan kerja angkat sayur. Keisha menahan diri. Aku pilih kerja apa adanya. Aku tidak mau minta uang. Bu Mirna berdiri. Kalau begitu urus hidupmu sendiri. Keisha mengangguk. Suaranya tidak bergetar. Baik, Bu. Saya urus sendiri. Malam itu Keisha pulang ke kos dengan tangan pegal dan baju berbau pasar. Ia menghitung uang pas. Ia mengirim pesan pendek ke Bayu. Terima kasih sudah menerima maafku. Bayu membalas singkat. Jaga dirimu. Keisha meletakkan ponsel, menatap langit-langit kamar yang sepi, lalu memejamkan mata tanpa kata. Besok subuh Keisha datang lebih awal, mengangkat keranjang tanpa mengeluh, dan pulang dengan uang yang cukup untuk membayar kos dan membeli makan. Bu Mirna tetap keras. Dini tetap dingin, tetapi Keisha berjalan lurus tanpa meminta. Di kantor, Bayu menyimpan semua map di laci dan mengembalikan fokus pada kerja. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya dua orang yang memilih menutup hari tanpa menambah kata. Bayu lega karena balasannya selesai di meja hukum. Keisha menerima akibat dan mulai menambal hidup dengan tangan sendiri. Tidak ada yang berubah di luar, tetapi di dalam, masing-masing berdiri lebih tenang. Itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kehadiranmu berarti banyak dan menjadi energi untuk terus berkarya. Jika cerita ini bermanfaat, bantu like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Maaf bila ada kekurangan, saranmu sangat kami tunggu di kolom komentar. Jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.